bisa vertikal. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang gerak lurus, saya bakal ngejelasin kapan orang itu, ya, atau sebuah benda dikatakan bergerak. Ayo, kira-kira kapan kita tahu bahwa benda itu bergerak? Berubah posisi. Oke, Ada siapa yang, perubahan, iya, siapa Pak. yang jawab? Siapa tadi yang bilang perubahan posisi siapa? Syahid. Ya, Saif benar. Said, ya, Said benar. Nah, jadi benda yang dikatakan bergerak, dia telah mengalami perubahan posisi. Ya, karena di sini ada posisi awal dan posisi akhir. Ya, ada posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini disebut perubahan posisi. Ya, jadi kita hari ini akan belajar besaran-besaran dalam gerak. Yang pertama, ada yang disebut perubahan posisi. Ya, mana sih? Ya. Jadi di sini nanti ada bedanya perubahan posisi. Nah, perubahan posisi ini disebut juga perpindahan. Ya, perubahan posisi ini disebut juga perpindahan. Nah, perubahan posisi. Nah, terus ada juga yang disebut, ya, ada perubahan posisi dan atau perpindahan dan jarak. Apa bedanya? Oke. Jadi misalnya kayak contohnya tadi di gambar ini. Ini awalnya di sini, akhirnya di sini. Set. Berarti nanti perubahan posisinya kan sama dengan jaraknya. Ini jaraknya. Nah, tapi terkadang ada beda, ya, ada satu kasus bahwa perubahan posisi itu beda sama jarak. Oke. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Oke. Misalnya seseorang berjalan, ya, misalnya ini ada orang, awalnya di sini, di titik ini. Terus dia berjalan ke kanan. Set. Nah, sejauh 5 meter. Kemudian dia berbalik arah. Ya, berbalik arah ke sini. Ya, sejauh 10 meter. Ya, ini posisi akhirnya. Ini posisi pertama, posisi kedua, ini posisi ketiga. Nah, berapakah perpindahan dan jaraknya? Di sini beda. Kalau perpindahan itu perubahan posisi, paham nggak? Jadi perpindahan itu perubahan posisi atau dia termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu kemarin apa? Ayo jawab. Kemarin besaran vektor apa? Besaran yang memiliki Angka. arah. Besaran yang memiliki arah. Jadi awalnya lihat nih. Dia 5 meter ke kanan. Kalau saya bilang kalau terhadap sumbu X, kalau ke kanan itu apa? Plus apa min? Plus. Plus. Terus dia 10 meter ke kiri. Plus apa min? Min. Min. Berarti perpindahannya adalah minus 5 meter. Ke arah mana minus? Kiri. Terbalik. Iya, kebalik kiri. Ini kan 5 meter. Nah, sebenarnya kalau di tadi yang Said bilang perubahan posisi. Ini posisi awal, ini posisi akhirnya. Jadi yang ini diabaikan. Karena kita cuma lihatnya posisi awal sama posisi akhir. Itu kalau perpindahan. Ya, karena perubahan posisi. Posisi awal, posisi akhir. Paham nggak?
Sedangkan jarak, kalau jarak itu adalah besaran skalar. Ya. Dia tidak punya arah. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan totalnya. Jadi panjang lintasan total. Jadi panjang lintasan total yang ditempuh oleh si orangnya. Berarti awalnya 5 meter. Ditambah berapa? 10, 10. Berarti berapa? 15. 15 meter. Ini adalah jarak. Nah, sekarang bisa membedakan perpindahan sama jarak nggak? Bisa nggak? Halo? Sekarang bisa membedakan jarak sama perpindahan? Kok nggak? Kok ditanya diem semua? Ada yang masih bingung nggak? Bedanya perpindahan sama jarak. Ayolah. Kalau Dijawab. jarak yang angkanya ya, Pak? Jarak kenapa? Ini Gideon ya? Yang Ini siapa? Dion. iya, Pak. Gitu Ya, ya. Dion kenapa Dion? Yang jarak itu yang 5 meter sama 10 meternya itu jarak ya, Pak? Iya, jadi jarak itu adalah panjang atau total lintasan yang ditempuh. Jadi dia nggak melihat arahnya, nggak melihat ke kanan ke kiri. Pokoknya semua ditambahin aja. Sedangkan kalau perpindahan itu melihat arahnya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Makanya akhirnya jadi perpindahannya -5. Kalau dikatakan lagi perpindahan itu perubahan posisi. Ya, lihat aja nih dari gambar. Dari gambar kan kamu bisa lihat. Ini posisi awalnya di sini, di posisi 1. Posisi akhirnya di posisi 3. Jaraknya, ininya berapa? Jaraknya 5 meter kan? Nah, berarti dia cuma pindahnya itu sebenarnya cuma 5 meter doang. Oke, itu perpindahan. Jadi pindahnya tuh sebenarnya cuma 5 meter. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh si orangnya. Paham? Terus saya kasih contoh soal lagi. Bedanya perpindahan sama jarak. Biar kalian paham. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya, ini lapangan futsal. Ya, ini misalnya panjangnya 10 meter, 10 meter, 8 meter, 8 meter. Nah, kalau misalnya saya bilang, posisi awalnya di sini. Ya, si orang muter 1 kali lapangan sampai ke sini lagi. Perpindahannya berapa? Ya, jaraknya berapa? Ada yang bisa jawab? Perpindahannya berapa? Jaraknya berapa? Jarak Posisi awalnya nih. Jadi dia mengelilingi lapangan sebanyak 1 kali lapangan. 1 kali keliling lapangan. Mengelilingi 1 kali lapangan. jaraknya 36 meter nggak, Pak? Jaraknya 36 meter. Iya, karena dia 1 kali keliling lapangan berarti kan 10. Ini yang jawab siapa? Saya 18 tambah 18 kan, Pak? Iya, yang jawab siapa? Saya tuh siapa? Andreas Gideon. Oh, Dion. Oke. Berarti kan 10 tambah 8 tambah berapa, Dion? Tambah 10. 8 tambah Ya, 10 tambah 8 tambah 10 tambah 8. Oke. Berarti berapa? 36. Kalau perpindahannya? Perpindahannya 0 meter bukan, Pak? Oke, siapa ini? Fauzi. Fauji, iya. Kenapa 0 meter, Fauji? Karena dia diem aja sebenarnya, nggak pindah. Iya. Oke. Sebenarnya kalau dari perhitungan bisa nih. Kalau pakai perhitungan, ini kan dari sini nih. Lihat kursor saya nggak? Kan dari sini. Nah, dia ke atas. Kalau ke atas, sumbu Y positif apa negatif? Negatif. Positif. Positif. Berarti kan 10. Terus dia ke kanan.
8 kan? Terus dia ke kiri. Ke kiri. Kemana? Ke Ke bawah. bawah. Ke bawah berarti apa? Negatif. Negatif. Terus dia ke kiri. Ke kiri berarti apa? Negatif. Hah? Berarti hasil berapa? 0. 10 tambah 8, 18. Kurang 10, 8. Kurang 8, 0. Nah, benar sebenarnya kata Fauzi tadi. Karena posisi awalnya di sini, posisi akhir di sini sebenarnya dia nggak berpindah. Jadi nggak ada perpindahan. Ya, jadi kalau kamu mau muterin lapangan 100 kali, kalau posisi awal dan posisi akhirnya sama, perpindahannya pasti juga 0. Sebenarnya kamu nggak berpindah. Tapi kalau jarak ya tetap dihitung karena kamu telah menempuh lintasan ya tadi sebanyak 100 kali lintasan, 100 kali keliling lapangan. Paham nggak? Bedanya perpindahan sama jarak. Masih ada yang bingung bedanya perpindahan sama jarak? Halo? Masih ada yang bingung? Kalau yang bingung, tanya aja. Masih ada yang bingung? Enggak ya? Udah paham ya bedanya perpindahan sama jarak? Halo semuanya? Udah paham bedanya perpindahan sama jarak? Paham, Pak. Udah, Mak. Oke, udah ya. Berarti kalau udah paham bedanya apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Pokoknya kalau perpindahan berarti lihat aja posisi awal dan posisi akhirnya. Sebenarnya gitu. Ya, sedangkan kalau jarak itu total lintasan yang ditempuh. Jadi tinggal ditambahin semua. Oke? Nah, sekarang nanti kita ke kecepatan. Jadi setelah perpindahan dan jarak kita punya nanti ya. Oke. Oh ya, sorry. Sebelum ke ini, ya saya bakal menghitung persamaan posisi. Persamaan posisi sebelum ke jarak ya. Kita bakal persamaan posisi. Nah, persamaan posisi biasanya nanti disimbolkan kalau persamaan matematisnya ya R itu posisi sama dengan misalnya ya kadang ada yang pakai sistem vektor. Kalau sistem vektor berarti kan yang kemarin apa? Kalau terhadap sumbu X itu I, terhadap sumbu Y apa? J, terhadap sumbu Z apa? Pak. Udah pada lupa sih. Pak. Kan I itu sumbu X, J itu sumbu Y. Y, K itu sumbu Z. 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 Ini baru kemarin. Ini baru kemarin kan? Iya. Iya. Ini kalau arahnya 3 dimensi, tapi nanti biasanya saya ngasih soal yang 1 dimensi aja, yang terhadap sumbu X aja. Jadi nanti biasanya biar nggak terlalu susah lah. Kalau nanti 3 dimensi, kasihan kalian kebanyakan. Saya biasanya nanti yang gini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan, tahu kan arah dimensi? Ya, kalau 1 dimensi kan jadi cuma sumbu X. Kalau 2 dimensi berarti ada X, ada Y. Nah, jadi 1 dimensi itu berarti gini. Bendanya bergerak cuma ke kanan sama ke kiri aja. Kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Kanan itu positif, kiri negatif. Itu sumbu X ya, 1 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti bergeraknya sumbu X sama sumbu Y. X itu kanan kiri, Y itu berarti atas sama bawah. Jadi kalau geraknya 2 dimensi bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Itu gerak 2 dimensi. Ya, gambar 2D ibarat ya. Bisa kanan kiri, bisa atas bawah. Nah, kalau 3D, kalau 3 dimensi maksudnya apa? Jadi bisa kanan kiri, bisa atas belakang, atas bawah ya sumbu X, sumbu Y. Nah, terus ada sumbu yang ketiga, sumbu Z. Depan sama belakang. Jadi bisa geraknya maju mundur, ya ke depan, ke belakang. Nah, itu 3 dimensi. Dalam kehidupan nyata, gerak itu berarti manusia itu bergerak berapa dimensi? Dalam kehidupan nyata.
Bergeraknya berapa dimensi? 3 dimensi. 3 dimensi. Bisa kamu bergerak ke kanan kiri, bisa atas bawah, bisa loncat kan, atas bawah, bisa maju mundur. Nah, itu bisa 3 dimensi. Nah, tapi dalam fisika nanti perhitungannya, biar nggak terlalu ribet, ya saya seolah-olah nanti bergeraknya cuma 1 dimensi aja ya. Nah, jadi di sini saya mau kasih penjelasan aja. Jadi supaya nggak meribetkan perhitungan, soalnya kalau gerakan 3 dimensi nanti kita harus ituin semuanya, ya harus menjelaskan semuanya. Tapi di sini saya bakal lebih fokusnya pada gerak 1 dimensi, atau ya minimal nanti 2 dimensi lah. Paham nggak? Halo, oke. Paham ya? Nah, berarti di sini nanti posisi R sama dengan misalnya 3T kuadrat plus 6T. Ini maksudnya apa? T itu adalah fungsi dari waktu. Jadi kalau misalnya di matematika itu kan biasanya pakainya kayak Y atau R sama dengan 3X kuadrat plus 6X. Ini biasanya di matematika itu pakainya X simbolnya. Tapi kalau di gerak, kita biasanya nggak pakai X, tapi pakainya T. Kenapa pakai T? Karena dia fungsi waktu, time. Karena bergerak itu dipengaruhi juga sama waktu, ya nggak? Kalau waktunya makin lama, otomatis posisi jalannya bisa makin jauh kan? Iya nggak? Iya. Iya. Misalnya awalnya di sini. Setelah menit, kelihatan nggak kamera saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kan awalnya di sini. Setelah 1 detik dia berpindah di sini. Setelah 2 detik dia berpindah sini. Berarti ada pengaruh waktu nggak? Ada. Ada. Jadi misalnya gini, posisi awal, nah ini misalnya kita bicara posisi ya. Posisi awal di sini. Setelah 1 detik dia pindah ke sini. Berarti kan di sini ada T1. Waktunya 1 detik. Setelah 2 detik berarti dia pindah ke sini. Setelah 3 detik dia pindah lagi ke sini. Berarti ada pengaruh waktu nggak? Ada. Ada. Nah, ini makanya di sini ada fungsi dari waktu T. Oke? Ini misal aja. Pak, ini angkanya selalu rumusnya 3T kuadrat plus 6T nggak? Tergantung soalnya. Ini saya ngasih contoh soal. R sama dengan 3T kuadrat plus 6T. Nah, sekarang saya tanya. Kalau misalnya hitunglah perpindahan atau perubahan posisi, ya perpindahan dari T sama dengan 1 detik sampai T ke 10 detik. Nah, berarti kita harus tahu posisi ketika 1 detik sama posisi ketika 10 detik. Ya enggak? Ini posisi awal, ini disebut posisi awal. Yang ini disebut posisi akhir. Nah, posisi awal berarti R-nya kan tadi rumusnya apa persamaannya R-nya? 3 kali T kuadrat. Berarti T-nya diganti berapa kalau yang awal? Ini kan awal. Ya. Yang ini akhir. Pokoknya kalau digerak itu di perpindahan kalian fokus aja ada awal sama akhirnya. Awalnya berapa, akhirnya berapa. Oke? Paham? Halo? Paham ya? Nah, berarti di sini karena awalnya T-nya 1 detik, berarti T-nya diganti berapa? 1. Ditambah 6 kali T-nya berapa? 1. Nah, berarti 1 dikuadratin berapa? 1. 1 dikali 3. 3. 3 ditambah 6 kali 1. 6. 6. Berarti berapa? 9 tambah 6? 9 tambah 6. 3 tambah 6. Astagfirullah. 3 tambah 6 berapa? 9 meter. Posisi itu kan satuannya meter. Nah, berarti posisi awalnya di 9 meter. Sekarang posisi akhirnya. Ya, berarti 3
Nah, ikutin ya rumusnya sama 3T kuadrat. T-nya diganti berapa sekarang yang akhir? 10. 10. Berarti 3 kali 10 dikuadratin. Ditambah 6 kali T-nya ya berapa? 10. 10. Kan ini yang akhir. Kalau yang awal kan 1, yang akhir 10. Ada yang bingung nggak? Oh, Ada yang bingung? Siapa? enggak. Enggak. Oke. Sekarang 10 dikuadratin. 10 kali 10. 100 kali 3. 300. 300. Ditambah 6 kali 10. 60. 60. Berarti posisi akhirnya berapa meter? 60. 360 meter. Ini posisi akhir, ini posisi awal. Berarti perpindahan itu simbolnya delta R. Ini disebut perpindahan. Ya, perpindahan. Ya, ini perpindahan. Berarti delta R-nya apa? Delta R berarti kan tadi saya bilang posisi akhir dikurang posisi awal. 360 kurang 9. Iya, posisi akhirnya berapa? Akhirnya 360. Posisi awalnya 9. 9. Berarti 360 dikurang 9 sama dengan 351 meter. Nah, berarti dia berpindahnya sejauh 351 meter. Ini disebut perpindahannya. Ada pertanyaan. Ya, ini perpindahan dari detik pertama ke detik ke-10. Nah, jadi dari detik pertama ke detik 10, perpindahannya sejauh 351 meter. Ada pertanyaan? Tanya aja. Kita sampai jam 9.30 kan ya? R-nya itu angkanya ditentukan dari soalnya sendiri kan, Pak? Iya, itu semua angkanya tergantung dari soalnya. Ini persamaan yang rumus ini juga nih. Yang persamaan rumus R sama dengan rumus yang ini nih, R sama dengan ini juga tergantung soalnya. Jadi setiap soal beda-beda. Jadi perhatiin persamaan ininya. Oke, nah terus detiknya juga, detik dari 1, detik 10 ya tergantung soal. Kalau soal misalnya perpindahan dari waktu T sama dengan 5 detik sampai T sama dengan 8 detik, ya udah berarti T-nya dari 5. T awalnya 5, T akhirnya 10. 8. Ya benar-benar 8. Itu saya salah ngomong. Ada pertanyaan? Terus ini kita baru ke kecepatan sama percepatan. Pak, Apa? itu rumus GLBB apa, Pak? Ini belum GLBB ya. Kita belum ngebahas GLB atau GLBB. Ini saya baru ngebahas tentang perpindahan atau perubahan posisi, terus kecepatan sama percepatan. Ini kita belum ngebahas tentang GLB sama GLBB. Nanti saya bakal ngebahas GLB sama GLBB-nya minggu depan. Baru nanti kita bahas tentang bedanya GLB sama GLBB itu minggu depan. Kalau sekarang ini lebih dasarnya dulu, ini awalnya dulu. Ya, jadi kan kalau di belajar gerak, kita bakal yang kalau tadi kan saya bilang kan, gerak itu pada saat terjadi perpindahan posisi atau perubahan posisi. Benar nggak? Nah, berarti pertama kita belajar dulu harus perpindahannya. Apa itu perpindahan? Apa itu perubahan posisi? Nah, ini sudah saya jelasin. Baru nanti setelah ada perpindahan, ada perubahan posisi, ada yang namanya kecepatan, ada percepatan. Nah, itu kalau itu udah, baru nanti ke GLB sama GLBB. Ini dasarnya dulu. Soalnya kalau langsung ke GLB sama GLBB, kalian nggak tahu dasarnya, nanti malah kalian nggak paham. Ya, maksud nggak yang saya jelasin? Paham nggak yang saya jelasin? Paham, Pak. Oke. Jadi ini dasarnya dulu ya, sebelum kita ke GLB, GLBB. Jadi GLB sama GLBB bakal saya jelasin minggu depan. Oke? Nanti ada 30 menit lagi kita buat jelasin kecepatan sama percepatan.
Udah? Oh ya, boleh di screenshot ya. Tadi yang awal udah di screenshot belum? Belum. Belum. Oke. Belum. Mau dari yang awal? Ya, silakan di screenshot. Udah? Sudah. Udah. Ke bawah ya. Udah? Sudah, Pak. Nanti habis ini baru kita ke velocity, kecepatan. Udah? Sekarang kita ke kecepatan. Oke. Kecepatan atau dalam bahasa Inggrisnya velocity ya, V. Jadi nanti kenapa kecepatan itu simbolnya itu V. Jadi velocity. Ya, jadi nanti kecepatan itu simbolnya bakal V. V. Nah, sekarang kecepatan itu adalah apa? Jadi kalau misalnya benda nih bergerak dari sini sampai sini, ya. Sekarang saya itu yang ini posisinya sama, nih. Ya, perubahan posisinya sama gitu. Jaraknya sama, perubahan posisinya sama nih. Ini sama-sama 10 meter. Ini juga 10 meter. Ini si siapa nih namanya? Ini si Deon. Si Gideon. Yang ini si Radif misalnya. Nah, si Deon bisa menempuh jarak 10 meter ini dalam waktu misalnya 10 detik. Ya, misalnya dia menempuh jaraknya 10 detik. Sedangkan si Radif bisa menempuh 10 meter ini dalam jarak hanya 5 detik. Kira-kira lebih cepat mana? Si Deon apa si Radif? Radif. 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 Kenapa Radif lebih cepat daripada Deon? 5 detik. Iya, karena waktunya, ya, karena perubahan waktunya, karena waktunya lebih kecil, ibaratnya lebih cepat. Jadi kecepatannya nanti akan lebih besar. Jadi ibaratnya namanya kecepatan, seberapa cepat dia menempuh jarak tersebut. Paham nggak? Ya, jadi kecepatan itu adalah nanti kalau persamaan fisikanya V sama dengan perubahan posisi, ya perpindahannya delta R per delta T waktunya. Jadi kalau waktunya makin kecil, kecepatannya bakal makin besar, makin cepat. Iya nggak? Kayak si Deon sama si Radif. Deon 10 meter 10 detik. Radif 10 meter 5 detik. Ibaratnya ini kalau dihitung rumusnya, V sama dengan, kalau kasusnya Deon kan berarti 10 meter, perubahan posisinya kan 10 meter. Per, waktunya berapa? 10 detik. 10 detik. Berarti kecepatannya berapa? 10 bagi 10? 1 meter per sekon. Sedangkan si Radif, ya si Radif, tadi perubahan posisinya 10 meter. Waktunya berapa?
Bisa 5. ditempuh berapa detik? 5. Berarti kecepatannya berapa? 2. 5 meter. 2 meter per sekon. Berarti lebih cepat mana? Radif atau Deon? Radif. Radif. Sampai sini paham nggak? Ya, definisi dari kecepatan. Jadi kecepatan itu seberapa cepat si benda, ya. Kita ibaratnya orang itu kita anggap sebuah benda. Bendanya ya berubah posisinya. Jadi seberapa cepat. Itu ya, jadi rumusnya yang ini. V sama dengan delta R per delta T. Ya, jadi V itu adalah kecepatan. Satuannya meter per sekon. Delta R adalah perubahan posisi. Sedangkan delta T adalah perubahan waktu. Oke. Ada pertanyaan tentang kecepatan? Velocity? Nah, oh ya, saya lupa nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada pertanyaan. Mau tanya aja. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sekarang kita yang tadi. Ya, jadi nanti kecepatan itu ada 2. Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Ya. Oke. Nah, jadi nanti ada kecepatan rata-rata sama kecepatan saat. Kecepatan rata-rata itu yang tadi rumusnya. Jadi kecepatan rata-rata, ya kecepatan rata-rata. Jadi rata-rata itu apa? Namanya rata-rata. Jadi ada selang waktunya, selang waktu tertentu. Jadi misalnya, ya rumusnya itu tadi yang V sama dengan delta R per delta T. Ini namanya kecepatan rata-rata. Ya, biasanya nanti simbolnya V-nya ada tanda coret di atasnya. Nih. Ini namanya kecepatan rata-rata. Nah, misalnya kita ituin rumus yang tadi. Ada posisi awal, ya R-nya, bahwa R sama dengan, sebutin angka. Sebutin angka. Berapa? 5, Pak. 5. T kuadrat minus. Sebutin angka. 2. 2T. Sebutin angka lagi. Ayo. Sebutin angka. Ayo. Kok ragu-ragu cuma nyebutin angka doang? Berapa? Lagi, Pak. Lagi, oke, nggak apa-apa. Ya, sebutin angka aja, jangan ragu-ragu. Nah, misalnya persamaan posisinya di sini. Nah, sekarang soalnya, hitunglah kecepatan rata-rata dari T, ya misalnya berapa detik? T yang pertama dari T 1 detik deh. Sampai T berapa? T berapa detik? Angka. Ya adalah 4 detik. Oke. Berarti gimana cara ngerjainnya? Hitung kecepatan rata-rata. Berarti kan V bar, ya V, kecepatan rata-rata, sama dengan delta R per delta T. Kita cari dulu delta R-nya masing-masing. Ya. Berarti delta R itu kan tadi R awal sama R akhir kan. R akhir dikurang L awal. Aduh, saya R akhir dulu kan. Delta R itu kan tadi R akhir dikurang R awal. Posisi akhir dikurang posisi awal. Benar nggak? Iya. Ya. Sekarang cari dulu posisi
akhirnya dulu deh. Posisi akhir, nah berarti masukin rumusnya. Masukin persamaannya 5. Akhir itu yang mana? T-nya yang 1 apa yang 4? Yang 4. Ini akhir. Yang ini awal. Nah, berarti 5 dikali ya, T kuadrat. T-nya berarti 1 dikuadratin. Dikurang 2 kali T-nya berapa? 1. Kok akhirnya 1 sih? Tapi berapa? Ya, 4. Kok 10? 10 dari mana? Dikurang 2 kali 4 ditambah 2. 4 dikuadratin. 16. 16 kali 5. 80. 80 dikurang 8. 8 tambah 2. Ayo. 80 74. Oke. 74 meter. Ini posisi akhir. Posisi awal 5. 2. berapa? 5 dikali T-nya berapa awalnya? 1. 1 dikuadratin. Dikurang 2 kali T-nya berapa? 1 ditambah 2. Oke. Kerjain. 1 dikuadratin? 1. 1 kali 5? 5. 5. Minus 2 tambah 2. Berapa? 5. 5 juga. Nah, sekarang tinggal masukkan ke rumus yang ini tadi. Yang V. Ya, V kan berarti nanti V sama dengan delta R per delta T. Delta R-nya kan berarti posisi akhir dikurang posisi awal. Delta T juga sama, waktu akhir selisihnya ya, dikurang waktu awalnya. 74 kurang 5. Ya, sekarang posisi akhirnya berapa? 74. 74. Posisi awalnya 5. 5 meter. 5. Oke. Waktunya. Waktu akhirnya berapa? 4. Waktu awalnya berapa? Waktu awal? 1. T-nya. 1. Nah, berarti di sini ntar 4 dikurang 1. 74 dikurang 5. 60 per 4 dikurang 1. 3. Berarti 69 bagi 3. 23. Ya, 23 meter per second. Itu kecepatan rata-ratanya. Ya, yang nggak tahu, yang masih bingung, tanya aja. Ayo, yang masih bingung, yang bingung. Apa? Pas itu yang posisi akhirnya saya masih bingung, Pak. Posisi akhir. Posisi akhir berarti T-nya T akhir apa T awal waktunya? Yang Ini siapa? Fauzi. Oh, Fazi. Iya. Kenapa, Ji? Yang Ini nih. posisi akhir sama dengan 5 kurung 5, 4. ya. Iya, lihat rumus R-nya. Lihat rumus R ini atas. Persamaannya apa? R sama dengan 5. Kamu sebutin, Ji. Sebutin R sama dengan R sama dengan 5T kuadrat Di kuadrat min 2T plus min 2T plus 2. Iya, plus. Oke. Kalau posisi akhir berarti T-nya juga T akhir kan? T akhirnya berapa? Waktu akhirnya berapa? 2, Pak. 2 bukan? Waktu akhirnya kok 2. Ini berapa waktu akhirnya? 4 kan dari, ini lihat nih. Dari detik pertama, dari T sama dengan 1 sekon sampai T sama dengan 4 sekon. Berarti awalnya dari 1 detik,
akhirnya 4 detik. Berarti T yang akhir, T-nya diganti berapa, Fauji? T-nya 4 ya, Pak? 4. Berarti kan tadi rumusnya 5T kuadrat. Berarti T-nya diganti berapa? 4. 4 kuadrat, 4. Sekarang kamu bacain lagi. Ya, berarti jadi 5 dikali T-nya diganti 4, dikuadratin. Dikurang 2T. T-nya diganti 4 lagi. Ditambah 2. Itu yang posisi akhir. Kalau posisi awal, T-nya kan 1 detik. Berarti T-nya diganti 1. 1. Sampai sini ada pertanyaan. Fauji masih bingung apa udah jelas? Ya, dikit-dikit dah, Pak. Ya. Udah paham dikit. Dikit-dikit. Oke. Nggak apa-apa. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Yang lainnya, yang masih bingung tanya aja. Saya nggak gigit. Udah? Udah? Udah di screenshot? Ya, habis ini kita ke kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada saat tertentu, ya. Jadi kalau tadi kan ada ininya, rentan waktunya kan, ada selang waktunya. Kalau ini enggak, jadi pada waktu tertentu atau pada T tertentu. Ya, gini, pada T tertentu. Nah, sekarang lihat nih. Sekarang bedanya apa? Jadi nanti ada yang dinamakan persamaan diferensial. Jadi nanti kecepatan rata-rata itu diturunkan dari perubahan posisi, jadi persamaan posisi per perubahan waktu. Nah, ini tuh gimana? Ya, kita caranya gimana, Pak? Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Jadi rumusnya kayak gini, tapi kita langsung ke contoh soal. Misalnya, rumus R-nya, perubahan posisinya apa? Berapa? Kayak yang tadi aja, yang tadi. Tadi berapa? 5T kuadrat. Ya, 5T kuadrat minus 2T plus 2. Nah, sekarang hitunglah. Jadi ini soalnya. Hitunglah
kecepatan saat T sama dengan 2 detik. Berarti di sini T-nya 2 detik. Nggak ada selang waktunya. Paham nggak bedanya? Kalau tadi kan hitunglah kecepatan saat dari T 2 detik sampai T 5 detik. Berarti kan ada selang waktunya. Kalau ini nggak ada selang waktunya. Jadi cuma saat T 2 detik itu berapa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, caranya gimana? Ya, nanti namanya kita nurunin pangkatnya. Jadi pangkatnya jabatannya kita turunin. Gimana caranya? Berarti D sama dengan 5T kuadrat min 2T plus 2 diturunkan T-nya. Jadi pangkat T-nya diturunin. Nah, gimana? Lihat nih. Ini kan awalnya 5T kuadrat. Ntar dulu, saya ganti warna dulu biar kalian paham. Ini kan tadi awalnya 5T kuadrat. Kuadratnya 2 ini saya pindahin ke depan. Berarti jadi 2 dikali, ya berapa? 5. T-nya pangkatnya jadi berkurang 1. Yang awalnya 2 jadi berkurang 1, pangkatnya berkurang 1. Gitu. Terus sekarang ini T pangkat berapa? 2T, T pangkat berapa awalnya? 1. 1 ini juga pindahin ke depan. Berarti nanti 1 dikali 2. Nah, berarti kan di sini nanti 1 sorry. Bentar, saya ngubah warna biar kalian. Nah, 1 dikali 2, T-nya pangkat awalnya kan 1, dikurang 1. Ditambah, kalau yang nggak ada T-nya langsung aja dikali 0. Berarti 2 dikali 0. Pokoknya kalau yang nggak ada T-nya langsung dikali 0. Karena nggak ada T-nya. Nah, berarti sini jadi persamaan jadi berapa? V-nya. 2 kali 5. 10. T-nya jadi pangkat 1. Jadi kan awalnya T-nya pangkat 2. Makanya saya bilang namanya penurunan atau turunan. Ya, jadi yang T-nya pangkat 2 turun jadi pangkat 1. Yang T-nya pangkat 1, ini kan 1 kali 2, T-nya pangkat 1. Jadi pangkatnya jadi berapa? 1 dikurang 1, 0. T pangkat 0 itu nggak usah ditulisin. Berarti cuma tinggal minus 2. Ditambah 2 kali 0 berapa? 0. Berarti nggak usah ditulis juga. Ya, berarti nanti persamaan V-nya jadi 10T minus 2. Ini namanya persamaan T. Jadi dicari dulu persamaan T-nya. Kalau ini kan persamaan R. Ini kan disebut persamaan R. Nah, kamu cari dulu persamaan V-nya. Persamaan posisi kan? Nah, kamu cari persamaan kecepatannya. Nah, kalau udah dapat persamaan kecepatan, baru kamu masukin T. Ini disebut persamaan kecepatan. Nah, terus baru kamu masukin T-nya. Tadi saat T-nya berapa? 2 detik. Berarti T-nya kamu ganti tuh. V sama dengan 10 kali 2 minus 2. Berarti 20 dikurang 2. Berapa? 18. 18 meter per sekon. Sampai sini ada pertanyaan? Itu T-nya selalu dikurangnya cuma 1 doang ya, Pak? Iya, selalu dikurangin cuma 1. Nanti saya kasih contoh soal lagi biar kalian paham. Kai gaji. Sombong banget sama Pak Dek. Salim dulu sama Pak Dek.
Masih ingat Padi nggak? Padi Dimas. Masih ingat? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, yang baru aja nggak dapet. Ya coba aja, pasti nggak dapet. Karena buat tahun kemarin aja nggak dapet. Oke, contoh lagi ya. Nih. Jadi misalnya posisi R, sebutin angka. R sama dengan berapa? 3. 3. T kuadrat min 2. 2 T plus 4. 8 lah, jangan banget. Nah, sekarang kalau posisi ya, kalau V, kalau rumus V-nya ini kan namanya persamaan posisi. Berarti persamaan kecepatannya kan berarti diturunin kan? Ya. dr per dt. Nah, berarti gimana penurunannya? 2-nya pindah ke Depan. depan. Berarti 2 kali 3. T pangkat 1. 1. Minus. Ini kan tadi pangkatnya 1. Pindah ke depan juga. 1 kali 2. 2. T pangkat 0. 0. Habis ya T pangkat 0 itu. Ditambah kalau yang nggak ada T-nya langsung berapa? Dikali berapa? 0. Berarti persamaannya jadi berapa? 6T pangkat 1. 6T ya minus 1 kali 2 2. 2 ditambah 0. 0 kan nggak usah ditulis. Ini persamaan kecepatannya.
Ini namanya persamaan kecepatan. Nah, kalau kayak gini, ya ini persamaan posisinya, ini persamaan kecepatannya. Lihat nih. Nah, kalau ini persamaan posisi, ini persamaan kecepatan, ntar kalau misal ditanya kecepatan saat T sama dengan 2 detik, berarti nanti T-nya diganti berapa? 2. Paham nggak? Pokoknya kalau dicari kecepatan sesaat, berarti dari persamaan, ini persamaan posisi diubah ke persamaan kecepatan, jadi diturunin ke persamaan kecepatan. Yang nggak ngerti tanya sekarang. Bisa dia. Kita mau makan kulit-kulitnya dah. Kita dimakan kulit-kulitnya deh. Apa? Enggak. Pas banget gue males banget. Ada pertanyaan? Iya, Pak Eko. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Materi kita hari ini sampai situ ya, sampai kecepatan sesaat. Jadi kita hari ini tadi udah belajar tentang perubahan posisi atau perpindahan, jarak tempuh, dan kecepatan. Nah, kecepatan itu ada 2. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu punya selang waktu tertentu. Dan kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat berarti saat waktu tertentu. Oke? Ada pertanyaan? Saya di sini agak ramai ya, jadi saya agak teriak. Ada pertanyaan? Halo? Udah di screenshot semuanya? Udah di screenshot? Sudah di screenshot semuanya? Halo? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Pak. Oke. Udah, Pak. Iya. Oke. Sekarang saya minta sekretarisnya silakan dicek yang sampai akhir siapa. Sekretarisnya kalau sudah bilang ya. Sudah sekretarisnya? Sudah. Ya, oke. Thank you. Ya, kalau udah semuanya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.